Tapi penyembahan itu sendiri datangnya dari hati. Kita bilang karena dari hati. Amin. Hari ini kita mau belajar mengenai heart of worship dengan tema man after God's own heart. Orang yang hidupnya itu maunya mengikuti apa yang Tuhan mau. Hatinya itu ada di dalam hidupnya itu ada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Hidupnya itu ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengatakan a man after God's own heart itu berbicara kepada satu pribadi. Mungkin ada yang tahu siapa yang Tuhan mengatakan itu? Saudara tahu? David, ya. Daud. Setiap saudara pasti tahu Daud ya. Siapa yang nggak tahu Daud? Yang anak sekolah itu juga tahu Daud. Tetapi tahu nggak bahwa hidupnya itu benar-benar hidup yang menyenangkan Tuhan? Tahu nggak kalau hidupnya itu benar-benar sebagian besar dari kehidupannya itu bikin Allah itu sayang dan senang. Dan Allah menemukan orang yang menyenangkan hatinya dia. Enak kan saudara? Kalau ketemu orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Atau kalau kita ketemu orang ini menyenangkan saya gitu ya. Kayaknya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan itu menyenangkan hati saya. Bukan yang nyebelin tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Next. Man after God's own heart itu bicara mengenai Tuhan menemukan dari antara banyak manusia di dunia ini. Tuhan menemukan Daud yang adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena senantiasa ingin berada dekat dengan hatinya Tuhan. Saudara, di dalam kehidupannya Daud, saudara, bahkan di Ibrani 11 dia dikatakan adalah salah satu dari pahlawan iman. Di dalam kehidupannya, di dalam perjanjian lama banyak cerita tentang Daud ya. Mungkin saudara tidak tahu siapa itu Daud. Mari kita sama-sama. Siapa Daud? Kita belajar sama-sama. Daud itu adalah seorang yang lahir di Bethlehem ya, 1004 tahun sebelum Masehi ya. Kalau kita tahu kelahirannya itu di era masa kitab hakim-hakim, masa yang pada waktu itu sangat kacau saudara, di mana orang berjalan atau Israel berjalan sesuai dengan mau-maunya mereka. Bahkan mereka di situ pada zaman hakim-hakim ada hakim-hakim yang berbicara atas hidup mereka. Tetapi akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi yang pada waktu itu, dia bilang, berikan kepada saya kami raja. Kok semua bangsa lain ada raja? Kok kita nggak ada raja sih? Berikan kepada kami raja. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul, ya, Saul. Dan kalau lihat secara fisik, Daud itu enggak terlalu besar, tapi dia itu kemerah-merahan, ya. Rambutnya kemerah-merahan. Kalau dibilang zaman sekarang itu imut, ya. Mungkin sekarang ada banyak orang yang suka orang-orang Korea, lucu, imut, cowoknya imut-imut ya, ya. Nah pada waktu itu mungkin Daud imut-imut ya saudara ya. Jadi kayak orang tuh melihatnya senang. Tetapi sebenarnya Daud itu hanyalah seorang gembala. Gembala domba ya, menggembalai domba-domba. Kehidupannya yang sebagai gembala itu ya, sehingga Tuhan akhirnya memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik ya. Itu diambil dari karena Daud adalah seorang gembala. Nah, pertama kali muncul di kitab suci bagaimana Daud itu melawan Goliat ya. Kita bicara
bulan lalu ya, Daud yang imut-imut itu, kecil mungil itu melawan Goliat. Padahal dia hanya gembala, tidak memakai baju zirah, tidak memakai kebesaran, tidak memproteksi apa-apa, dia cuma bawa ketapelnya dia ya. Kemudian kita tahu bahwa Daud itu juga suka bermain alat musik dan biasanya dia menghibur Raja Saul. Pada waktu Raja Saul gundar, mengalami kehidupan yang stres, dia panggil Daud suruh main alat musik sehingga hidupnya menjadi tenang. Ya. Dan pertama kali juga muncul di Alkitab pada waktu itu Daud yang sebenarnya adalah orang yang biasa, tetapi Tuhan tunjuk untuk menjadi raja menggantikan Saul. Wow. Saudara, seorang yang biasa aja, seorang yang bukan hebat, kelihatannya mungil bahkan imut-imut saudara, tetapi dia menjadi raja. Dan kita tahu tipe Saul itu adalah tipe yang paling yang paling cocok jadi raja. Badannya besar, tegak, berwibawa. Tetapi berbeda sekali dengan Daud. Apa yang menjadi kelebihan Daud? Daud adalah seorang yang menyembah Tuhan. Daud adalah seorang yang tahu hatinya Tuhan. Ya. Sebab Daud, kalau dibilang di Kisah Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nanti kita berbicara mengenai Daud. Amos 9 ayat 11, kita baca sama jelas nggak tulisannya? 2, 3 ya. Pada hari itu, aku akan menutup pecahan dirinya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu. Di zaman Amos, pada waktu Amos mengatakan bahwa pondok Daud yang telah roboh. Saudara, ini berbicara mengenai pada waktu itu Daud sudah menjadi raja dan dia membangun di kota Daud, satu tempat di mana tabernakel atau hadirat Tuhan ditaruh di situ, ya. Dan pada waktu itu tempat itu seperti tempat untuk bangsa Israel beribadah atau bangsa Israel menyembah Tuhan atau berdoa. Dan kita tahu bahwa dengan terjadinya perang dan sebagainya, kemudian pondok Daud itu menjadi roboh. Menjadi roboh. Saudara, pondok Daud itu represent daripada hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan saat ini, di zaman saat ini, kalau kita switch di masa yang saat ini, kita melihat bahwa hadirat Tuhan itu sudah hampir punah, saudara ya. Orang akhirnya mencoba untuk ada di dalam hadirat Tuhan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan alat musik yang canggih, dengan suara yang bagus, suara yang merdu, untuk suasana tempat yang sepertinya keren, saudara ya, hingar-bingar, wow, berteriak, nyanyi, lompat-lompat, supaya hadirat Tuhan turun. Dan mungkin kita berpikir bahwa iya, seru ya, hadirat Tuhan turun ya. Kita melihat, wow, hebat, suaranya bagus, musiknya luar biasa, lampunya, wow, bersinar-sinar, lampunya dari sini, wah, keren sekali, saudara. Hadirat Tuhan mencoba diciptakan dengan keadaan yang akhirnya belum tentu hadirat Tuhan itu ada. Saudara, pondok Daud, hadirat Tuhan sudah tentu di zaman akhir. Ya. Orang sudah susah untuk menyembah Tuhan. Ya. Bahkan orang mencari tempat-tempat, bahkan nonton video-video untuk supaya mereka dapat merasakan hadirat Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kembali reruntuhannya. Tuhan
Amin, saudara? Amin? Next. Yesaya 22 hari Sabtu kemarin, pembacaan kita itu salah satunya di Yesaya 22. Di sini dikatakan ini menjadi firman saya yang inti di dalam hari ini. Waktu saya baca mengenai Yesaya 22, saya baca lagi. Wow, Tuhan mau berbicara sesuatu di ayat ini, saudara. Next. Nanti. Di situ kita buka Alkitab kita di Yesaya 22, ayat 22. Sambil menunggu. Saudara jangan buka. Siapa yang sudah dapat Yesaya 22? Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow, kita baca lagi ya saudara. 2, 3 ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita bicara mengenai kunci, kita berbicara mengenai pintu, ya. Yang lucu kalau kunci dibuka itu biasanya kan pakai tangan ya, saudara. Tetapi di sini dikatakan Tuhan taruh di atas bahunya. Tuhan taruh di atas bahu. Saudara, kata kunci ini sebenarnya di zaman Perjanjian Lama bicara mengenai otoritas. Mungkin ada ya? Berbicara mengenai otoritas, ya. Berbicara juga mengenai kepercayaan, juru kunci. Dan pada waktu di situ dikatakan kepada Eliakim, ya, bin Hizkia, anak dari Hilkia, bin Hilkia. Hilkia itu adalah salah satu kepala istana, saudara. Nah, anaknya Hilkia ini diberikan oleh Tuhan kunci, ya. Kunci rumah Daud. Kita berbicara mengenai pondok Daud, rumah Daud. Kenapa sih taruh di atas bahunya? Kalau bahasa Inggris, diletakkan, diterletakkan di atas bahunya. Bicara seperti pada waktu seorang mau diangkat, ya. Kalau sekarang panglima biasanya di bahunya itu ada pangkatnya, ya, ada pangkatnya. Bicara mengenai pada waktu itu diberikan otoritas Tuhan, ya, diberikan otoritas Tuhan kepada Eliakim, ya, Eliakim ini adalah akhirnya Tuhan angkat, dia dapat melakukan sesuatu dengan kepercayaan itu, ya. Nah, pada waktu itu di rumah Daud itu ada banyak ruangan-ruangan, ya, kamar-kamar. Dan kamar-kamar itu adalah raja-raja yang akan tinggal di tempat situ. Dan Eliakim juga diberikan wewenang untuk langsung kepada anak-anak raja. Dia diberi kepercayaan, ya, kalau di sini dibilang ajudan, ya, untuk berbicara kepada anak-anak raja, memberikan nasihat kepada anak-anak raja, mengajar kepada anak-anak raja, ya. Sebuah kunci yang merupakan lambang otoritas diberikan kepada Eliakim, ya. Dan kunci apa? Kunci rumah Daud. Oke. Next. Wow. Matius 16 ayat 19, itu tulisnya 16 ya, ayat 19. 2, 3 kita baca sama-sama. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah, surga. Apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, Tuhan mengatakan waktu itu kepada Petrus, saudara, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi, ya. Kalau kita bicara mengenai apa yang dia ikat, seperti pada waktu apa yang kalau kamu kunci, nggak ada yang bisa buka.
Kalau kamu buka, nggak ada yang bisa dikunci, nggak ada yang bisa menguncinya. Ya, pada waktu itu ada otoritas Tuhan yang luar biasa, ya, diberikan kepada Petrus. Next. Wahyu 3 ayat 7. Bicara di akhir zaman pada waktu itu, dituliskan kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa yang mau dibuka? Pintu apa? Kita bicara mengenai sesuatu yang harus dibuka. Tadi kita bicara mengenai robohnya pondok Daud. Ada hal pada waktu itu roboh, banyak hal yang terkunci, banyak hal yang gak bisa dikeluarkan, banyak hal yang gak bisa dibukakan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih saya hari-hari saya seperti ini? Kenapa sih saya gak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kenapa sih saya datang gereja, nyanyi, kok ya begini aja ya, gak rasa apa-apa, gak merasa Tuhan melawan saya, gak berasa Tuhan dekat sama saya, gak merasa Tuhan mengasihi saya, gak merasa Tuhan peduli sama saya. Yang kita lakukan menjadi seperti agama orang Farisi, pergi ke gereja setiap minggu, tapi gak merasakan apa-apa. Kita melakukan itu karena kewajiban. Nanti kalau gak ke gereja ditanya sama gereja, kamu kenapa gak ke gereja gitu ya? Atau kalau gak ke gereja gak enak nih gak ketemu sama teman-teman. Fokus kita beribadah bukan kepada lagi hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa ya udah memang seperti ini yang Tuhan mau. Saudara, ada banyak pintu-pintu yang terkunci dalam hidup. Amin. Pintu-pintu yang kau biarkan terkunci di dalam hidupmu. Pintu-pintu yang kau pikir bahwa gak akan mungkin dibukakan, mustahil dibukakan. Udahlah, saya di luar aja, gak usah masuk ke pondok Daud. Amin. Next. Pintu apa yang akan Tuhan bukakan dengan kunci Daud? Itu apa sih yang Tuhan mau bukakan? Amin. Saudara, pintu yang pertama adalah pintu hadirat. Pintu hadiratnya, hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan sehingga ada keintiman dengan Tuhan. Saudara, bicara mengenai ibadah bukan ke gereja setiap minggu. Bicara mengenai ibadah bukan pada waktu kita nyanyi beberapa lagu, duduk dengan firman dan memberikan persembahan. Bicara mengenai ibadah, bicara mengenai gimana kita merasakan hadirat Tuhan, gimana kita merasakan kita dekat sama Tuhan. Amin. Keintiman dengan Tuhan. Next. Mazmur 42 ayat 1-3. Ini yang dikatakan oleh Daud. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Ya. Seperti rusa rindu sungai air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Engkau, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Saudara, ini adalah ungkapan kerinduan Daud. Kapan terakhir kita mengatakan hal ini kepada Tuhan? Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, Engkau mana? Mana Tuhan? Bukannya mana di mana kita minta Tuhan tolong kita, bukan. Bukannya mana di mana kita minta Tuhan berkati kita, bukan. Atau bukan mana di mana kita minta Tuhan, saya udah kepepet nih, saya perlu Engkau, bukan. Mana di mana kita merindukan Tuhan, seperti sungai, seperti rusa merindukan air, saudara. Berapa terakhir kita benar-benar merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan itu melawat kita secara pribadi. Kunci yang pertama ini di mana Tuhan mau hadiratnya dipulihkan di dalam kita.
Saudara, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, dalam roh kita dikuatkan, saudara. Setiap pagi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita merasa Tuhan itu membantu kita di dalam semua kelemahan kita. Tuhan itu menguatkan kita pada waktu kita tidak berdaya. Tuhan itu membuat kita percaya pada waktu kita tidak mampu percaya. Tuhan itu memampukan kita menjalani kehidupan ini lebih ringan, saudara. Tidak berat. Tidak berat, lebih ringan. Next. Kunci yang pertama ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang lain. Ya. Kunci yang pertama ini adalah kunci hadirat Tuhan. Adalah cara Tuhan untuk membuka pintu-pintu yang lain dalam hidup kita. Hati dari hadiratnya ada hati yang berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti Daud. Dalam hadirat Tuhan, seperti dia meluangkan waktu yang diberikan untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, semuanya itu ada effortnya, saudara. Ada usahanya, saudara. Gak mungkin bisa pintu dibuka kalau kita nggak berusaha. Tapi usaha kita sebenarnya less, effortnya tuh less, saudara. Nggak harus nyangkul, nggak harus melakukan sesuatu yang berat. Effortnya itu sebenarnya nggak berat, saudara. Effortnya itu meluangkan waktu. Coba bilang keringan, meluangkan waktu. Dengan apa? Mencari wajah. Setiap saya baca, saya mau ulangin lagi. Saya sepertinya Tuhan bicara, tapi kok kayaknya nggak tahu apa yang Tuhan mau bicara. Seperti Tuhan mengatakan sesuatu, tetapi kok nggak jelas Tuhan mau bilang apa. Sehingga saya baca lagi, sampai saya mengerti, oh ini maunya Tuhan. Meluangkan waktu itu nggak cuma sambil lalu, saudara. Sambil melakukan ini, sambil melakukan ini. Saya sering, saudara, sambil cuci piring, saya juga masak nasi, saya juga sambil cuci baju gitu loh, saudara. Ya, saya bisa melakukan itu bersamaan. Tetapi di sini bicara mengenai meluangkan waktu dengan Tuhan. Akhirnya kita itu memang benar-benar fokus sama Tuhan. Ya. Atau pada waktu kita melakukan sesuatu, seperti freeze, yang lain tuh berhenti dan kita fokus sama Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa hati kita itu semakin dilembutkan Tuhan. Hati kita itu semakin mudah dibentuk oleh Tuhan. Hati kita itu mudah untuk mengampuni, mudah untuk melihat setiap orang dengan perspektifnya Tuhan. Mudah melihat bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mudah melihat bahwa semua persoalan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Amin. Mudah. Karena apa? Karena pada waktu kita bersekutu, pada waktu hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, atau kita merasakan hadirat Tuhan, wow. Mungkin kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada. Ngeri loh, saudara, sebenarnya. Kita lagi sambil masak, pada waktu kita merasakan hadirat Tuhan, kita nggak bisa masak lagi, saudara. Karena kita hadirat Tuhan itu very strong, sangat kuat membawa kita. Amin. Akan banyak orang datang dalam hidupmu dan mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya kamu lakukan itu? Kok bisa ya? Berapa
yang minggu lalu, berapa hari yang lalu, saya ketemu dengan sepupu saya, doa sepupu saya yang sudah switch, saudara, dari Kristen berpindah frekuensi. Orang bilang pindah frekuensi. Kita sepupuan. Saya diundang ke rumahnya. Saya sebenarnya pikir ngapain ya. Satu datang dari Bali, satu tinggal di Bogor. Yuk dong, datang dong, ngobrol dong. Saya sering ngobrol sebenarnya. Tapi pada waktu itu waktu saya datang, mereka cuma mengatakan kayak gini. Lo bisa ya ini? Wah, kalau gue nggak bisa. Udah anak banyak, udah jungkir balik, kok bisa ya? Saudara, dunia akan melihat sesuatu yang gitu, berbeda, gak sama. Value yang Tuhan taruh di dalam hidup kita sebenarnya nggak sempurna, sebenarnya nggak terlalu sempurna atau terlalu tinggi. Value itu adalah nilai hidup kita yang otomatis akan terjadi di dalam hidup kita, bukan karena kita paksakan atau kita usahakan. Menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan, menjadi lebih nyenengin orang, menjadi lebih nggak usah. Tetapi waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, value yang akhirnya dilihat oleh dunia, yang kita pikir biasa aja buat mereka luar biasa. Amin, amin, amin. Semangat, semangat. Next, itu yang kedua adalah pintu kuasanya. Hidup berjalan dalam kemustahilan yang dipulihkan. Kapan kita melihat hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita? Sudah lama tuh Bu, udah gak pernah ngalamin lagi yang mustahil. B aja sekarang semuanya biasa aja, gak ada yang hebat, gak ada yang terlalu luar biasa. Biasa aja sih Bu, ya Tuhan kasih nafas hidup, Tuhan berkati hidup saya, hari ini saya sehat, ya gitu lah. Gak ada yang terlalu luar biasa kok Bu. Tapi pada waktu hadirat Tuhan dinyatakan, pintu hadirat Tuhan dibukakan, akan ada pintu kuasa Tuhan yang dibukakan dalam hidup kita. Amin saudara? Ada pintu apa? Ada pintu mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu udah otomatis. Coba bilang kirikan, otomatis. Seperti waktu saudara pencet lampu, otomatis lampunya nyala. Amin? Kecuali lagi mati lampu PLN, amin? Tapi normalnya kita pencet, kita langsung siap, lampu nyala. Otomatis pada waktu kita ada di dalam pintu hadirat Tuhan, pintu kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara, sebagaimana amin ya? Amin. Jangan jadi orang yang pesimis dan tidak percaya. Apa sih yang menjadi hal yang mustahil dalam hidupmu? Sakitmu? Keuanganmu, apa sih yang menjadi mustahil? Pada waktu hadirat Tuhan, Tuhan memulihkan hal-hal yang luar biasa, yang gak pernah terjadi akan terjadi. Amin, saudara? Amin. Amin. Daud mengalami hal itu. Gak mungkin dia lawan Goliat. Mati si Goliat. Gak mungkin dia lawan singa. Mati si singanya. Mungkin orang dia kemerah-merahan, orang dia kecil mungkin ya saudara ya, pendek. Ya artinya bukan orang yang keker, yang kuat saudara, bukan. Tetapi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, jadi di mana dia menyatukan dua kerajaan Israel. Ya. Yang tadinya pecah belah di zaman dia, kerajaan Israel menjadi satu. Amin. Dan itu gak gampang saudara. Amin. Next kita baca di Mazmur. Di Mazmur 68 ayat 9. Amin. Sebab itu kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung
bumi takut kepada mujizatmu. Buat bersorak-sorai pagi sampai petang, seharian ya saudara ya, dari pagi, dari terbitnya pagi sampai petang ya. Kenapa? Mereka gak takut, mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Kau buat bersorak-sorai. Kaget gak saudara? Jam 7 pagi ada mujizat, jam 8 pagi ada mujizat, jam 9 ada mujizat, jam 10 ada mujizat, jam 12 ada mujizat, pas sore ada mujizat Tuhan. Itu yang terjadi. Mereka sampai takut. Mujizat apa lagi nih yang terjadi saudara? Amin. Tapi buat kita satu aja mujizat mustahil, sepertinya nggak mungkin. Firman Tuhan mengatakan akan ada pintu apa saudara? Kuasanya. Heart of worship. Di dalam kita menjadi penyembahnya. Kita bukan hanya merasakan hadirat Tuhan, tapi kita juga merasakan mujizat Tuhan. Amin saudara? Amin. Amin. Nah itu pintu yang ketiga saudara. Pintu yang ketiga, pintu otoritasnya. Hidup berjalan dalam kemenangan yang dipulihkan. Otoritas kerajaan Allah. Siapa di sini yang pernah usir setan? Atau saudara yang diusir? Usir setan. Ada yang pernah usir setan nggak? Oh, ada yang pernah tuh. Ada yang pernah usir setan. Ada atau kita yang pernah diusir? Ada yang pernah diusir setan? Oke. Nah, saudara ngomong apa sama setannya? Dalam nama Yesus, aku perintahkan kau keluar. Pergi. Pergi dari orang ini. Ada otoritas kerajaan Allah. Tapi kalau kita takut dalam nama Yesus, pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Aduh takut, kabur gitu ya. Saya beberapa kali sudah lama saudara untuk mengusir setan. Tapi saya melihat otoritas kerajaan Allah itu luar biasa saudara. Takut si setan. Amin. Amin. Kabur dia, takut dia. Otoritas kerajaan Allah bicara mengenai kita juga memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Kemenangan ada di pihak kita. Tuhan memanggil kita, menciptakan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang. Amin. Udah menang tapi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saudara saya waktu anak saya masih kecil, Davina dia bertanding. Saya sering mengatakan kamu diciptakan lebih dari pemenang. Pemenang atas diri kamu sendiri pertama. Pemenang atas rekor kamu. Amin. Tadinya dia berenangnya cuma 3 menit, terus 2 menit. Berapa 3 menit kurang berapa detik. Pemenang atas diri kamu. Saudara, saat ini apa sih yang membuat kita nggak bisa menang? Masalah kita, kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita. Kenapa kita merasa bahwa kita nggak bisa menang atas itu? Bisa saudara, hardik, mulai bangkit dan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Jangan mau kalah dengan situasi dan keadaan. Amin. Jangan mau kalah. Waktu itu saya bawa mobil pick up saudara. Bawa mobil pick up. Nah waktu itu mobilnya nggak bisa, saya lupa nggak bisa. Oh nggak bisa, mundur. Jadi koplingnya nggak bisa masuk saudara. Nggak bisa masuk gigi satu, nggak bisa masuk. Dan waktu itu dalam kondisi udah bisa jalan. Terus saya
nggak bisa masuk, gimana ini ya? Dan pada waktu itu saya katakan, oh iya ya, ambil alih keadaan. Dan Tuhan dalam nama Yesus, gigi yang terkunci ini akan dibuka. Masuk, gigi mundur, masuk saudara. Saya masuk ke lagi satu, masuk saudara. Entah kebetulan enggak, tapi buat saya itu ada otoritas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita merasa kita nggak mampu dan nggak bisa, kita ditekan oleh kondisi itu saudara. Kita nggak bisa, atau kita sakit, saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ini, pasti bisa. Ada otoritas kerajaan Allah. Tuhan akan berbicara melalui kita. Amin, saudara. Berapa waktu yang lalu kita melayani satu orang temannya buku yang sakit kanker, dan kita selalu mengatakan kepada dia, ambil otoritas, perkatakan, ya punya perkatakan, ya. Perkatakan, Tuhan memberikan saya roh kesembuhan, Tuhan memampukan saya berdiri, saya pasti akan sembuh. Saya tadinya terkapar yang buat mustahil untuk sembuh karena sakitnya kanker, saudara. Saya pasti akan sembuh. Sekarang dia bekerja jauh lagi di Ayon. Dari Bogor saya datang ke rumahnya, saudara. Udah berhenti, kalau berhenti apa ke sini, jalan kaki masuknya jauh. Ada berapa kilo kali itu? Lebih dari 1 kilo. Amin. Minta pintu otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran dunia ini. Jangan kita dikuasai oleh kelemahan kita. Saya nggak bisa, saya lemah. Saya mengalami, saudara, di mana harus ganti judul skripsi dalam waktu less than 10 hari, saudara. Amin. Katanya Pastor Maruli namanya bunuh diri, Bu Linda. Iya, memang bunuh diri. Tapi kita mengambil pintu otoritas Tuhan. Amin. Selesai juga dalam 10 hari, 9 hari tepatnya. Apa sih yang menjadi beban? Apa yang menjadi hal yang mustahil buat kamu, buat saudara dan saya? Ayo kita bangkit, ambil pintu otoritas Allah dalam hidup kita. Amin. Apapun itu. Amin, saudara. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau kita baca di 2 Samuel 8, saudara buka deh 2 Samuel 8. Seorang Daud yang sebenarnya biasa-biasa saja, saudara. Bisa dibuka 2 Samuel 8. Sudah ada di situ, saudara? Boleh dibuka? Ada kitabnya? 2 Samuel 8, sudah sampai di situ? Judulnya adalah kemenangan-kemenangan Daud. Ya. Kalau kita lihat dari ayat 1, Daud mengalahkan orang Filistin. Ayat 2, ia juga mengalahkan Moab. Ayat 3, Daud mengalahkan Hadad Dezer bin Rehob, Raja Zoba. Ayat 4, Daud menawan 1.700 tentara berkuda. Ya. Ayat 5, orang Aram dari Damsyik, dia mengalahkan orang Aram dari Damsyik. Ya. Terus kemudian Daud mengambil perisai-perisai emas.
Dia juga mengalahkan pada waktu itu kota-kota Hadadzeba. Ya, susah ngomong saudara. Ya. Orang Arab, orang Moab. Kalau kita buka di 1 Tawaris 18 saudara, ada banyak kota-kota yang dikalahkan oleh Daud juga. Hidupnya dia selalu menjadi pemenang. Tuhan juga mau dalam hidup kita ada banyak yang kita kalahkan. Bukan kita yang kalah, tetapi ada banyak yang kita kalahkan. Siapa sih musuhnya Tuhan? Berarti musuhnya kita. Apa yang gak berkenan di hati Tuhan, ya kita juga gak berkenan. Apa yang tidak menyenangkan, ya kita harus lawan, saudara. Amin. Amin. Otoritas sejati tidak datang dari posisi, kekuatan, kepintaran. Mungkin saat itu Daud yang hanya seorang gembala domba. Daud yang kemerah-merahan, mungil, enggak kuat, ya saudara. Di sini mungkin ada orang brimob yang kuat-kuat ya. Ya dibanting-banting juga tahan. Oh iya, iya. Ya. Terus kemudian mungkin pada saat itu Daud juga nggak pintar-pintar. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa ada banyak kerajaan yang dihancurkan? Kenapa Daud dapat menjadi seorang raja? Karena ada sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati yang hancur di hadapan-Ku. Wow. Hari ini kalau kita belajar mengenai Daud, kita menyadari bahwa kenapa sih sampai Tuhan sendiri dikatakan anak Daud, bukannya anaknya Musa, tapi anak Daud. Ada kehidupan Daud yang kita baca bahwa dia itu hidupnya menyenangkan Tuhan di zamannya. Kita boleh nanya, sekarang ini kita di tahun 2023, apakah kita termasuk orang yang menyenangkan Tuhan di zaman? Apakah kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan? Apakah hati kita hancur di hadapan Tuhan pada waktu Tuhan mau membentuk hidup kita? Next. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, diberkatilah kita. Tapi kita juga percaya pekerjaan Tuhan belum selesai. Pekerjaan Tuhan masih banyak. Kalau kita masih bernafas saat ini, jangan pernah menyerah. Susah bu, nggak mungkin bu, mustahil bu. Usaha saya, anak saya, keluarga saya, kesehatan saya. Who are you? Siapa? Adalah anak Tuhan yang ditebus oleh darah yang mahal. Tuhan punya rencana di dalam hidup. Tuhan menciptakan engkau lebih dari pemenang. Tuhan menciptakan menjadi kesukaan baginya. Hari ini, waktu kita mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan seberapa lama kita berjalan tanpa hadirat Tuhan. Seberapa lama kita berjalan tanpa kuasa Tuhan. Seberapa lama kita berjalan tanpa otoritas Tuhan. Sehingga kita merasa I am a loser. Saya adalah orang yang gak berguna. Orang yang kalah. Orang yang selalu menyusahkan orang lain. Orang yang gak mampu. Orang yang selalu hidupnya gagal. Hari ini Tuhan katakan, aku manggil engkau
dan di hati orang-orang yang ada sekitarnya, tapi dia mencoba berkenan di hati Tuhan. Hari ini saudara, jangan lihat saudara, saya gak bisa, saya gak pintar, saya gak ada posisi, saya gak kuat, saya sakit-sakitan. Bangkit dari pemenang. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kehidupan yang luar biasa, bukan pada waktu ada banyak lampu yang menyorot kita, atau bukan pada waktu kita melakukan satu pekerjaan yang besar, bukan pada waktu semua orang memuji kita, bukan pada waktu kita memiliki harta yang banyak, tetapi kehidupan yang besar adalah kehidupan yang mampu menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kehidupan yang haus dan lapar akan Tuhan. Mother Teresa, mungkin dia bukan orang yang tinggi, besar, kuat. Dia orang yang kecil dan kecil. Mungkin dia bukan orang yang hebat, bisa khotbah, bisa melayani yang lain, yang kelihatannya lebih prestis, lebih wah. Mother Teresa hanya datang kepada orang-orang yang sakit, membalut luka mereka, berdoa buat mereka. Bahkan orang-orang yang tidak mau diterima oleh tempat-tempat dan rumah sakit karena penyakit yang memalukan, tapi Mother Teresa mengobati kusta penyakit-penyakit yang bahkan tidak mau disembuhkan oleh rumah sakit. Dia pergi ke tempat-tempat yang orang gak mau pergi. Hadirat Tuhan menguasainya. Kuasa Tuhan menyertainya. Dia berdoa buat orang sakit dan orang sakit sembuh. Otoritas Tuhan ada di dalam hidup Tuhan. Dia bisa berbicara kepada jenderal-jenderal, kepada raja-raja, kepada orang-orang penting. Dia dapat penghargaan yang luar biasa. Tapi itu muncul bukan karena itu yang dia tuju dalam hidup ini. Yang dicari adalah menjadi besar di hadapan Tuhan, yaitu berkenan di hati Tuhan. Simpan waktu sama Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, seperti rusa merindukan air, kata Daud. Hari ini saudara, Tuhan mengingatkan. Saudara mungkin gak perlu diminta, ayo baca firman, ayo berdoa, ayo buat kebaikan kau. Tapi itu keluar dari haus dan lapar akan Tuhan. Keluar dari keinginan untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Hari ini Tuhan mau berdoa. Jemaat mengalami Tuhan haus dan lapar akan Kau. Kerinduan untuk menyenangkan Kau Tuhan, bukan menyenangkan manusia, bukan hebat di hadapan manusia. Berdoa Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami di tempat ini ya Bapa, dengan kasih-Mu ya Bapa. Saudara yang saat ini
Saudara nggak pernah undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Artinya menjadi Tuhan, orang yang memerintah atas hidupmu. Engkau apapun yang Tuhan katakan, engkau mengatakan, iya Tuhan, ini aku. Kalau saudara belum pernah menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dalam hidupmu, Tuhan ingin mengatakan hari ini, undang aku menjadi Tuhan atas hidupmu. Karena aku sangat mengasihi engkau. Karena aku ingin menyelamatkan engkau. Karena aku ada selamat. Satu-satunya jalan untuk engkau dapat diselamatkan waktu engkau datang kepadaku. Hari ini saudara, kalau saudara belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati, bilang sama Tuhan, Tuhan, jadi Tuhan atas hidup saya. Engkau yang bertahta atas hidup saya. Saya mau Engkau yang bekerja dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dalam hidup saya, Tuhan. Saya gak mau keluar dari tempat ini atau dari kota ini sebelum Engkau menyelamatkan saya. Saya gak mau mati dan masuk neraka karena semua dosa dan kesalahan saya. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu Engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau meminta dosa-dosamu diampuni, pada saat itu firman Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosamu. Hari ini Tuhan, kalau ada hati-hati yang merasa tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan, masih takut kalau mati, takut masuk neraka. Terlalu banyak Tuhan dosa-dosaku, terlalu banyak Tuhan, kayaknya aku mati masuk neraka Tuhan. Hari ini Tuhan, terima Tuhan sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan dalam hidupmu. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidupmu. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada setiap hati di tempat ini. Kalau ada keraguan-raguan akan keselamatan, biar mereka mendapatkan keselamatan itu Tuhan. Kita nggak tahu keluar dari tempat ini, apakah kami masih ada umur. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu nggak penting kapan kita dipanggil. Yang penting adalah pada waktu kita dipanggil, apakah kita siap? Apakah kita siap? Hari ini Tuhan, kalau ada saudara-saudara di tempat ini, atau saudara merasa saudara tidak siap untuk mati karena takut masuk neraka, Tuhan Yesus mengatakan, terimalah Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Dia yang mengambil alih hidupmu. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia Raja, jadikan dia Panglimamu, jadikan dia pemimpin untuk dapat mengarahkan kemana engkau harus berjalan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara di dalam setiap kami Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi sampai kami pulang, sampai malam kami tidur, sampai besok. Terus firman ini Tuhan terngiang-ngiang dalam pikiran kami, terngiang-ngiang di dalam hati kami, bahwa kami memerlukan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau ngotot seperti Daud ngotot, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, di mana wajah-Mu Tuhan? Tuhan, aku rindu akan Engkau Tuhan. Aku memerlukan Engkau Tuhan dalam hidupku. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak bisa bekerja di dalam hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan berdiri di atas kakiku sendiri Tuhan, tanpa Engkau yang memimpin hidupku Tuhan. Bekerjalah Tuhan di dalam setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terus berbicara Tuhan. Terus Roh Kudus mengingatkan kami Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Tuhan ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu, ada otoritas-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih
Sampai hari ini Engkau tetap menunggu kami untuk diubahkan, menunggu kami untuk bertobat, menunggu kami untuk mencari Engkau, menunggu kami untuk datang ke kaki-Mu, menunggu kami ya Bapa. Tuhan terus menunggu, Tuhan terus menunggu. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Mengucap syukur untuk ulang tahun Pak Wawan yang ke-64 hari ini. Kau berikan umur panjang, kesehatan terus ya Bapa. Takut akan Engkau, mengandalkan Engkau, mengasihi Engkau, mencari Engkau Tuhan dalam hidupnya. Percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam masa-masa hidupnya. Ada rencana yang besar, ada rencana yang luar biasa. Terima kasih buat kehidupannya ya Bapa. Yang mau tutup Tuhan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, biar hadirat